Yo yo yo, bersama Kang Panzo di lanjutan chapter alur cerita Battle Through the Heaven 1054. Selamat menyaksikan. Hehehe. Seluruh alun-alun itu sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka melihat Grandmaster Huan yang telah pingsan di tanah setelah bertahan selama 10 hari. Tidak ada yang menduga bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Mata Tang Seng tampaknya kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresi kalahnya tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu sungguh memilukan. Di tepi alun-alun, wajah cantik Tang Hauer juga telah berubah menjadi putih. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan senyum berduka. Tubuhnya yang cantik terhuyung sedikit. Seluruh alun-alun itu benar-benar sunyi. Suasana husu itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut mereka untuk berbicara pada saat ini. Suasana hening dan bertekanan berlanjut selama beberapa saat sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Palai Ciptang, bolehkah aku melanjutkan penyempurnaan? Meskipun Tang Seng dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya kaget. Ketika mendengar kata-kata ini, dia melihat wajah serius Xiaoyan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar berpikir terlalu tinggi padanya. Mata Xiaoyan membebani Tang Seng. Matanya memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh. Xiaoyan, dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Hati Tang Seng sedikit terguncang ketika dia merasakan mata Xiaoyan yang hangat. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Yan Xiao, karena kamu telah mengatakannya seperti ini, silahkan lanjutkan. Lembah kepala Tang, tolong bantu jaga aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu aku. Aku akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah aku akan berakhir. Xiaoyan berbicara dengan cara yang serius. Dia segera menutup matanya perlahan dan segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual di antara alisnya tersapu keluar tanpa ditahan. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk kemana saja dalam jarak 100 kaki dari panggung batu. Hati para murid dari lembah api pembakaran menggigil ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tang Seng. Wajah Xiaoyan memiliki kesendirian yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Saat dia berdiri di atas panggung batu, kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Itulah mengapa dia bisa merasakan aspek menakutkan dari pil obat tingkat 7 yang bermutu tinggi. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan bisa menyebabkan energi alam sekitar berfluktuasi. Jika bukan karena gunung melting cauldron ini, kemungkinan bahwa energi alam eksternal akan menjadi tidak teratur. Kekuatan spiritual mengalir keluar dan sepenuhnya membungkus cahaya hijau merah dalam kuali. Xiaoyan diam sejenak sebelum ia menemukan bahwa itu kekuatan obat dalam 2 tetes cairan obat tidak menunjukkan keterbelakangan. Masalah yang menyusahkan ini adalah sesuatu yang Xiaoyan bertemu untuk pertama kali selama bertahun-tahun penyegaran pil obat. Ini tidak merepotkan, bahkan ketika dia sedang memperbaiki pil saat itu di Akademi Batin. Melanjutkan dengan cara ini juga bukan solusi.
Xiaoyan menghela napas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens yang ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya yang melilit dua tetesan cairan. Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa sengit menyebar dari dua tetes setiap kali mereka bertabrakan melawan kekuatan spiritual Xiaoyan. Mereka akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun meminum pil yang disempurnakan, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menyelesaikan dua hal kecil hari ini. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiaoyan saat kedua tetesan cairan ini diremas bersama. Tekanan melonjak segera dikurangi. Pada saat yang sama, api hijau giok muncul entah dari mana menelan cairan hijau merah. Peningkatan dan pengurangan tekanan serta pelepasan nyala sempurna dikendalikan oleh Xiaoyan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini, itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa kekuatan obat, dan itu akan berakhir dengan mengurangi kemungkinan berhasil menyempurnakan pil. Meskipun Xiaoyan telah meremas dua tetes cairan bersama-sama, itu juga telah menghabiskan kekuatan spiritual Xiaoyan. Namun, dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan spiritualnya adalah secara naluri dimasukkan ke dalam cairan hijau merah. Setelah itu, dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya. Ada keheningan di luar panggung batu. Tang Seng melihat tubuh gemetar Xiaoyan. Hatinya diangkat ke tenggorokannya sebagai hasilnya, terutama ketika ia melihat ekspresi Xiaoyan secara bertahap berubah pucat. Bahkan dengan ketegangan Tang Seng, dia tidak bisa menahan perasaan detak jantungnya meningkat. Ekspresi gembira juga tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berharap Xiaoyan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan langkah terakhir. Tang Seng mungkin melihat semua hal yang mudah dan santai dari luar, tapi Xiaoyan telah berusaha keras. Jika kekuatan spiritualnya tidak jauh melebihi para alkemis dari tingkat yang sama, dia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang sulit seperti itu. Meskipun ini adalah kasusnya, itu juga menyebabkan jiwanya yang kuat secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam. Di dalam hatinya, dia dengan paksa menekan perasaan lemah di dalam jiwanya, dan dia memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan suhu api dan tekanan spiritual. Di bawah pemanggangan berkurang, api giok hijau dan penindasan kekuatan spiritual moderat, cairan hijau merah secara bertahap mengeras. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang hari dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu mati sunyi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun muncul. Namun tidak ada yang tersisa selama periode waktu ini. Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang benar-benar ingin tahu apakah pemuda yang sangat muda ini akan dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Sinar cahaya pagi tiba-tiba tersebar dari langit dan memecahkan malam yang gelap di lembah gunung. Energi alami di dalam Burning Flame Valley yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi sesaat sinar pagi ini muncul. Tang Seng yang duduk bersila di atas panggung batu tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan sukacita liar saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba tersebar dari kuali obat. Gemuruh awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan. Saat Tang Seng membuka matanya, petir bergulir dalam awan gelap. Ular-ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat ketika mereka bergerak.